Salam sehat dan tekun belajar. Marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada materi sebelumnya, kalian sudah mempelajari sifat-sifat cahaya dan sifat cermin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang cara melukis dan menentukan sifat bayangan pada cermin. Dengan kompetensi dasar, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan pembentukan bayangan pada cermin datar. Yang kedua, menghitung banyaknya bayangan yang dibentuk oleh dua cermin bersudut. Yang ketiga, menggambar pembentukan bayangan pada cermin datar. Pernahkah kalian melakukan hal tersebut? Ibu yakin pernah. Ya. Saat mungkin kalian berdandan atau mau pergi ke suatu tempat untuk merapikan baju, ya, merapikan rambut, dan yang lainnya. Nah, yang kalian lakukan itu namanya bercermin. Cermin apakah yang digunakan? Itu adalah cermin datar. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana bayangan kita bisa terlihat pada cermin datar. Dari pelajaran sebelumnya, kalian sudah dapat mengetahui sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Yang pertama sama besar, lalu maya, tegak, lalu kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, dalam proses pembentukan bayangan pada cermin datar, ada hukum yang terkait, yaitu hukum Snellius, yang berbunyi sinar datang garis normal dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti itu, ya. Ada sinar datang, ya, menuju ke cermin datar itu, ya, atau ke bidang datar, lalu kemudian ada garis normalnya di situ, lalu bagaimana sudut pantul terbentuk itu sesuai dengan tadi, besar sudut datang itu sama dengan sudut pantulnya. Nah, cara menggambarnya menggunakan busur, ya. Jadi sinar yang dipantulkan berapa nilainya, berapa derajat, lalu sinar yang dipantulkan nilainya juga akan sama. Nah, seperti pada gambar tersebut. Paham? Baiklah, cara menggambar pembentukan bayangan pada cermin datar. Yang pertama, kita gambar dulu cermin datarnya, lalu kemudian garis normalnya, lalu benda yang kita letakkan di depan cermin datar tersebut. Ya. Lalu ada sinar datang, misalnya tegak lurus ya, maka akan dipantulkan tegak lurus kembali oleh cermin. Sinar yang datang tegak lurus cermin akan dipantulkan tegak lurus cermin. Nah, tinggal kita tarik garis sejajar, terputus-putus, itu sebagai garis bayangan benda. Ya. Lalu kemudian ada sinar yang datang, itu membentuk sudut. Maka kita buat garis sudut pantulnya. Itu ya. Nah, sesuai dengan hukumnya, sinar datang akan dipantulkan dengan besar sudut pantul sama dengan sudut datang. Ini kita buat tadi, sama ya besarnya ya. Nah, tinggal kita tarik garis lurus kembali ya, dari sudut pantul tadi. Ya. Maka kita sudah membentuk dua perpanjangan sinar pantul yang terputus-putus sebagai nanti bayangan bendanya. Nah, tinggal kita tarik garis lurus dari titik potong perpanjangan sinar pantul itu. Itulah yang disebut sebagai bayangan benda. Jelas ya? Semoga kalian sudah paham di sini bagaimana menggambarkan sinar
pantul, dan kemudian membuat bayangan benda yang terbentuk. Jika dua cermin datar membentuk sudut tertentu, maka banyaknya bayangan yang akan terbentuk dapat dihitung dengan rumus. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1, di mana N adalah banyaknya bayangan yang terbentuk, sedangkan alfa adalah sudut yang diapit oleh kedua cermin. Ibu contohkan soalnya, sebuah benda terletak di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 45 derajat. Tentukanlah jumlah bayangan yang terbentuk. Nah, kita tulis yang diketahui dari soal itu adalah alfa, nilainya 45 derajat. Lalu kemudian yang ditanya tadi adalah banyaknya bayangan yang terbentuk, disimbolkan dengan N. Nah, rumusnya itu sudah ada, masih ya di samping 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Nah, kita gantikan alfa dengan angka yang sudah ada, yaitu 45 derajat. Lalu 360 derajat dibagi 45 nilainya 8 dikurangi 1. Maka N sama dengan 7. Maka bayangan yang terbentuk dari penggambaran dua buah cermin yang diletakkan 45 derajat itu adalah 7. Nah, perhatikan gambarnya. Kemudian contoh soal yang lain. Marvel berdiri di depan sebuah cermin. Bagian bawah cermin berada pada ketinggian tertentu dari lantai. Tinggi badan Marvel adalah 170 cm dan jarak mata dengan kepala bagian atas adalah 10 cm. Berapakah tinggi dan panjang cermin yang dipakai agar seluruh badan Marvel tampak di cermin? Nah, kita tuliskan yang diketahui, ya, anggap saja kita menggunakan simbol HA, ya, nanti sama dengan AC kalau digambarkan adalah 160 cm. Sedangkan CD itu adalah jarak mata dengan kepala, yaitu 10 cm. Kalau digambarkan seperti itu, nak, ya, penggambarannya. Untuk memudahkan mengerjakannya. Ya. Nah, sinar yang datang dari ujung kaki akan dipantulkan sehingga tertangkap mata. Karena sudut datang sama dengan sudut pantul, maka segitiga A, F, C itu merupakan segitiga sama kaki. Sehingga AB sama dengan BC yang nilainya adalah setengah dari AD. AB sama dengan setengah. Nah, nilai AD-nya itu kan tingginya tadi 170. Sedangkan jarak mata tadi adalah 10 cm. Maka AB setengah dari 170 min 10 sama dengan 80 cm. Nah, tinggi cermin itu adalah GF, ya, sama dengan AB, jadi nilainya adalah 80 cm. Sambil dilihat ya gambarnya supaya kalian lebih paham. Jadi tinggi cermin dari lantai adalah 80 cm. Kemudian dari penggambaran tadi kita akan dapat mengetahui panjang cerminnya. Nah, kita lihat sinar dari bagian atas kepala. Ya. Sinar tersebut mengakibatkan EO setengah dari CD. Tadi CD-nya adalah 10 cm ya, sehingga hasilnya adalah 5 cm. Nah, panjang cermin EF adalah EF sama dengan EG dikurangi FG dikurangi EO. Sehingga nilainya adalah 170
dikurangi 80 dikurangi 5. Maka nilainya adalah 85 cm. Maka cermin datar yang harus dipasang itu tingginya 85 cm. Oke, semoga jelas. Ya. Dengan demikian, panjang cermin yang dibutuhkan adalah 85 cm yang diletakkan 80 cm dari lantai. Tugas kalian yang pertama, sebuah benda terletak di depan dua buah cermin datar. Bayangan yang terbentuk dari cermin tersebut sebanyak 9 bayangan. Nah, berapakah besar sudut antara dua cermin harus diletakkan? Yang kedua, Axel berdiri di depan sebuah cermin. Tinggi badan Axel adalah 180 cm dan jarak mata dengan kepala bagian atas adalah 12 cm. Gambarkan dalam bentuk sketsa beserta ukuran tinggi dan panjang cermin yang dipakai agar seluruh badan Axel tampak di cermin. Oke, terima kasih sudah menonton dan belajar melalui video ini. Sukses selalu dan tekun belajar. Silakan nanti berdoa menurut agama masing-masing setelah selesai belajar.